Halo semuanya, kembali lagi ke episode 2 Bicara Uang, cerdas kelola uang, bijak atur masa depan. bicara soal transportasi umum, gitu. Kenapa sih, Sa, akhirnya kepikiran untuk kita ngebahas transportasi umum? Soalnya menurut gua transportasi umum ini menjadi bagian selama tiap hari tuh gue selalu memikir kayak gue tuh mau ke kantor tuh naik apa sih gitu ya. Apakah naik Transportasi Transjakarta, pribadi, MRT. Oke. Kalau misal transportasi pribadi gue nggak ada ya di Oke. Jakarta ini. Terus habis itu apakah gue juga pakai ojol kayak Grab atau Gojek. Nah itu setiap pagi tuh selalu gue kayak mikir, apalagi kalau misal mau akhir bulan tuh Bang. Lu juga ngerasain nggak sih kayak itu gitu? jadi ini ya, jadi Trigger juga, betul. terus itu pertimbangan juga Problema gitu. anak kos ya, gitu. Betul sekali. Nah kalau lu sendiri ngerasain juga gitu nggak sih Bar? Atau cuma gua doang nih? Enggak. Jangan khawatir, Sa. Kamu jangan merasa sendiri. Karena saya sebagai, ini kita mungkin ngebahasnya juga dengan POV Gen Z ya. Karena kebetulan kita berdua, lagi-lagi kita menegaskan bahwa kita berdua adalah Gen Z. Jadi, POV yang kita sampaikan di sini juga mungkin sedikit merepresentasikan teman-teman Gen Z. Kalau gue pribadi sih, kenapa akhirnya kepikiran buat pakai transportasi umum kemanapun gue pergi, either buat olahraga ke GBK misalnya, atau buat ke kantor. Ya pertama sih ekonomis ya, lebih hemat gitu. Karena kayak cuman berapa sih, 3.500. Ya kalau Transjakarta 3.500. Iya, atau kalau MRT juga kayak sesuai jarak. betul, ini ya. tergantung stasiun kan biasanya. Jadi kayak pertimbangan utamanya adalah selain ramah lingkungan, juga menghindari macet juga. menghindari dan macet, ekonomis. betul. Karena memang daerah-daerah sini nih ya memang daerah macet ya. Kayak TB Simatupang tuh kalau sore macetnya kayak luar biasa gitu. Tapi tinggal lu di mana, Bah? Daerah Jaksel Oh, kebetulan. Jaksel. Kebetulan kita juga sebelahan ya. Oh, iya, maksudnya ya. benar. Jadi kalau gue sama Akbar itu sebelahan, Betul. jadi kayak lebih relate. Tetangga. Gitu. Betul. Nah, sebenarnya tapi lu concern juga nggak sih kalau misal nih lu ketemu sama klien atau apapun itu yang di luar kantor gitu, lu juga prefer pakai transportasi umum atau ojol gitu, karena kan sometimes kita butuh yang efektif dan efisien juga ya. Betul. Kalau lu sendiri gimana tuh, Bah? Kalau buat kerja sih kayak yang gue bilang tadi, mungkin kalau waktunya juga nggak terburu-buru, gue akan pilih transportasi umum gitu ya. Tergantung kemana tujuannya. Kalau memang tujuannya itu bisa accessible, bisa diakses oleh transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, gitu-gitu, ya dengan senang hati saya tanpa berpikir panjang pasti akan menggunakan transportasi umum itu, ya kan? Iya, daripada naik, ya kita lihat sih, kita ngomongin lah kita Gojek atau Betul. Grab, jarak terdekat aja tuh kayak minimal 11 sampai 14 ribu, dan kita betul. itu aja kalau misal kita hitung-hitungan ya, kita balik lagi ke hitung-hitungan janji itu penuh perhitungan, itu bisa di highlight ya. Jadi 11 ribu mungkin itu bisa kita PP nggak sih? Bener, pulang pergi dengan transportasi umum. Plus juga kan kalau naik Transjakarta atau MRT itu nggak panas. Nggak panas. Kalau mau kerja, baju jadi nggak bau asap. Ya itu juga jadi. Tergantung jauhnya juga nggak Ya, sih? kalau kamu naik Transjakarta nggak dong, Iya ya kan? sih, iya sih. Maksudnya kayak kamu di dalam transportasi umum gitu, nggak terpapar sama debu-debu atau Dan bisa asap-asap lebih jalanan sehat juga nggak langsung. sih? Betul, lebih sehat, dan kita mendukung ini ya, eco-friendly gitu. Eco-friendly, Since benar. Gen Z itu eco-conscious banget gitu kan, ramah Concern lingkungan. banget terkait ramah lingkungan itu dan sebagainya. Betul. Tapi itu juga menarik banget sih, Bah, kalau menurut gua, karena kalau misal kita ngomongin negara-negara lain, kita ngomongin Jepang, let's say, dia tuh di setiap gang-gangnya itu emang berapa menit sekali itu emang udah langsung ada transportasi umum kayak Transjakarta gitu. Udah pernah ke Jepang ya saya? Enggak sih, lebih ke kayak riset-riset aja Oh, gitu. nonton di YouTube ya? Iya, nonton di Oh, iya, YouTube. bener, Makanya bener. nonton kita juga bicara Betul. uang. Terus habis itu juga kalau menurut aku, kalau Indonesia menerapkan hal itu juga, terus ada penjadwalan yang pasti. Kalau misal kita ngomongin MRT, KRL, mungkin waktunya emang benar-benar tepat ya. Terjadwal Tapi ya. kalau misal bus gitu-gitu, nggak ada kayak wadah untuk the exact waktunya untuk mereka datang itu sebenarnya belum ada nggak sih, Bah? Tapi sebenarnya fun fact, kalau misalnya kita cek di Google Maps, jadi simply kita cari location tujuannya gitu, destination-nya. Terus nanti kita ke arah icon yang menunjukkan logo transportasi umum. Itu kan ada beberapa pilihan ya. Ada bus, beberapa ada pilihan. kereta. Ada bus, ada kereta, atau bisa mau naik bus dulu atau kereta, transitnya segala macam tuh udah detail di situ. Nah, somehow Transjakarta tuh ada detail keterangan estimasi dia tiba jam berapa di halte tersebut loh.
Berarti tapi itu cuma estimasi ya? Estimasi tentunya, karena kan jalanan kita nggak pernah ada yang tahu ya. Mungkin kalau misalnya memang Transjakartanya dibikin kayak yang emang ada jalanan khususnya, mungkin itu bisa tepat waktu ya. Betul. Untungnya mungkin ada beberapa rute yang Transjakarta bisa lewat memang khusus jalur bus gitu kan. Tapi kan nggak semua rute ada jalur khusus busnya gitu. Ya itu sebenarnya efisiensi waktunya cukup membantu sih. Apalagi buat kita yang kadang suka berangkat mepet-mepet waktu gitu kan. Bener. Kayak mau kerja gitu kan biasanya aduh bangun telat harus berangkat kerja. Itu banyak yang harus dipikirkan sih. Tapi gue penasaran juga nih Bar, lo kan Gen Z nih ya, kita kan posisikan Gen Z. Lo ada rasa kayak yang kalau kita ngomongin ya udah Grab aja gitu. Apalagi Jakarta panas, banyak yang kayak ngomong itu Grab car aja biar ini apa biar lo nggak panas-panasan dan sebagainya. Lo sebagai Gen Z sebenarnya proud juga nggak sih lu pakai transportasi umum? Kadang kan orang ada yang skeptis ya, kok lu pakai transportasi umum, kok lu mau sih desek-desekan dan sebagainya. Nah di POV lu sebagai Gen Z, lu malah proud nggak sih untuk lu pakai transportasi umum atau sebaliknya? Gue nggak tahu ini akan jadi opini banyak Gen Z atau maksudnya ini dominan Gen Z akan berpikiran yang sama apa enggak. Tapi nggak tahu kenapa, gue ngerasa kalau gue naik transportasi umum, gue tuh ngerasa kayak itu big win yang gue bisa banggain sih. Dalam artian pertama, gue nggak keluar duit banyak, tapi gue bisa sampai tujuan yang gue mau. Itu satu. Efisiensi waktu sih mungkin agak tergantung ya sebenarnya, tergantung transportasi umum yang kita pakai gitu. Dan tergantung juga kita memanage waktu kita. Betul. Atau mungkin misalnya masuk kantor jam 10, ya berangkat jam 9, jadi kita punya saving time dan lain-lain gitu. Itu kadang gue juga kalau misalnya lagi di halte atau apa, gue suka bikin story tuh di Instagram kayak gue lagi di halte Transjakarta gitu. Iya, gitu. Kita lagi nunggu bus nomor sekian gitu. Kayak ya menurut gue sampai bikin story-nya pakai musik ya biasanya kan pagi-pagi gitu, vibing. Tapi itu temen lo ada nggak sih yang reply gitu? Banyak. Apa namanya kayak yang wah naik transportasi umum atau apa, jadi kayak yang tanpa sadar lu bikin cuma story gitu tapi message-nya kena gitu. Betul. Itu banyak nggak sih yang secara nggak langsung sih sebenarnya gue kayak nge-influence dan ngajak teman-teman atau followers gue untuk kayak ayolah guys naik transportasi umum, maksudnya nggak ada salahnya gitu karena memang kebetulan followers gue kan mostly orang-orangnya pada di Jakarta gitu. Jadi kayak itu, ya banyak teman-teman kerja gitu kan, kantor lama, kantor sekarang dan teman-teman kuliah juga banyak yang di Jakarta dan beberapa dari mereka pun akhirnya bilang kayak, wah ternyata seru ya, gue baru pertama loh nyobain Transjakarta gara-gara sering ngeliatin story lo naik Transjakarta misalnya. Somehow gue nggak expect itu akan ini ya, akan berdampak gitu ya buat orang lain gitu. Oke. Nah, kemudian untuk dari segi biaya nih, Sa. Kalau boleh tahu, lu biasanya dari berbagai macam moda transportasi umum yang ada di Jakarta, yang paling lu sering gunakan apa? Kayaknya Transjakarta sama MRT sih. Transjakarta dan MRT? Iya. Paling sering tuh ya? Paling sering banget itu kayak gua gunain, karena kalau misalnya MRT lebih ke, emang kan tujuan-tujuan, misal klien gua atau gua keluar mobilitasnya lebih ke Jakarta Selatan sama Jakarta Pusat. Nah kalau Transjakarta gua lebih ke kayak ke kantor atau kemanapun itu, tapi ya nggak menutup kemungkinan misal nih gue mau ke Tebet, oh ya udah dari kantor mending gue naik KRL terus bareng-bareng sama teman, apalagi kalau ada teman ya. Itu benar-benar kayak yang jadi nggak kerasa kayak bertamasya, kayak seperti bertamasya. Terus itu kita juga sering kayak bikin konten gitu karena menurut gue ya itu seru banget ketika gue cobain sesuatu yang bareng-bareng sama teman gue, dan itu salah satunya pakai transportasi umum. Berarti kalau kita ngomong dari segi biaya per hari untuk kita beraktivitas ya menggunakan transportasi umum tuh relatif lebih hemat, lebih murah gitu ya. Ya ramah di kantong lah ya. Kalau menjelang akhir bulan biasanya. Ya kalau dihitung-hitung sekali naik busway dari kosan ke kantor 3.500, pulangnya juga 3.500. Pindah 2 kali berarti 7.000. Jadi kayak 7.000 kalau pindah 2 kali. 14.000. Betul, 14.000 sekali jalan. Tapi kalau kita naik MRT, misalnya nih kayak gue kalau pulang kantor biasanya selalu naik MRT dari Fatmawati ke GBK itu habis sekitar 9.000. Ya itu juga pulang pergi cuma 18.000. Jadi ya cukup bisa dipertimbangkan ya. Karena memang menguras kantong banget lah tidak ya. menguras kantong, dan kalau MRT tuh somehow pertama tadi kalau kita bicara jadwal bedanya sama Transjakarta kan lebih pasti. Dia per 10 menit atau per 5 menit sekali, kalau misalnya di rushing hour tuh dia cepet gitu lewatnya. Dan efisiensinya lebih pasti karena kan rute yang kita lewatin kalau kita naik
Gojek atau transportasi darat seperti motor atau mobil lewatin rute itu tuh lebih lama karena macetnya dan semua lampu merah yang ada di situ tuh pasti macet banget. Bener. Apalagi klakson orang-orang tuh yang bikin makin stres drain banget dan stres banget. Apalagi kalau lo nyadar kayak kapan hari dan musim hujan di Jakarta selalu macet gitu. Dan tarif ojol dan sebagainya sebenarnya juga tinggi banget, tapi ini nggak menyampingkan ojol online ya, karena ada manfaatnya juga. Kalau misal kita butuh cepet, kita butuh alternatif yang lebih pasti untuk jamnya dan sebagainya, itu juga efektif banget. Tapi ya kalau bisa itu kayak hari-hari dan sebagainya sebenarnya bisa hemat banget kalau kita pakai transportasi umum yang ada di Jakarta ini ya, dan banyaknya pilihan. Nah kalau misal LRT lu pernah coba nggak, Bar? LRT fun fact sampai hari ini gue belum pernah nyoba. Tapi lu kepo nggak sih? Jujur kepo, karena somehow kalau gue ngeliat tuh kadang pas dia lewat, ini ya banyak yang bilang kayak mirip MRT. Kebetulan kan LRT ini rutenya aja yang berbeda gitu kan. Dan ya nanti deh kapan-kapan kita arrange LRT date kali ya. Kok LRT date? Not specifically we are dating, tapi kayak sekarang tuh jadi sama banyak loh yang bikin konten di TikTok atau di Reels gitu kayak MRT date. Benar. Itu kayak lucu ya? Itu kayak lucu ya kalau mau dicoba ya. Kita mungkin coba buat sama teman-teman juga mungkin ya kalau yang mau date ikut. misalnya gitu. Kalau MRT date, bisa busway banget. date. Nah, itu. Weekend biasanya mereka mau turun di Blok M atau di mana gitu kan. Terus bikin story sama ayangnya KRL atau ke sama MRT lagu-lagu date. gitu ya. Pakai lagu-lagu. Wah, lucu banget sih. banget sih. Itu sama jadi tren lah di Gen Z sekarang ya yang berkembang di Jakarta. Oke, mungkin kita ngomongin nih barusan masalah transportasi umum, terus itu transportasi online, terus itu juga concernnya si Gen Z dan kita juga ini terkait juga ramah lingkungan dan sebagainya. Sebenarnya gue bisa tarik kesimpulan gitu kalau sebenarnya Gen Z ini juga sangat-sangat aware gitu, nggak hanya terkait misalnya hitung-hitungan cuma biaya transportasi umum, tapi lebih ke ini ramah lingkungan nggak ya, ini masalah lingkungan itu kan menjadi concern penuh, nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri itu juga menjadi masalah yang sangat-sangat menarik gitu. Nah berarti kan orang-orang yang menganggap jauh Gen Z ini apatis dan sebagainya, sebenarnya enggak juga kan? sih sebenarnya, karena ya kita juga banyak hal yang kita pertimbangkan. Karena menurut gue Gen Z sekarang tuh pintar-pintar loh, keren-keren gitu. Kayak misal dari segi lingkungan mereka eco-conscious banget gitu. Terus dari segi financial mereka juga mikirin banget kayak mana yang lebih hemat, mana yang lebih efektif, efisien. Dan bisa di-saving ke pos-pos lain gitu ya, di tabungan-tabungan misalnya, kita. bisa buat ditabung juga gitu. Jadi ya jadilah Gen Z yang cerdas mengelola keuangan. Dan bijak atur masa depan. Luar biasa. Oke, mungkin tungguin lagi juga di next episode kita bakal ngebahas yang mungkin lebih seru lagi tentunya terkait kehidupan Gen Z yang mungkin bisa random ya. Ya random sih sebenarnya. Nanti jadi kalau misalnya kalian ada suggest topik gitu ya, apa bisa yang kayak di komen kok. Pengen kita bahas atau kita mau mengundang guest star gitu ya. Mungkin CEO kita, CCO kita, siapapun itu boleh banget. Jadi boleh banget langsung di kolom komen. Tungguin di next episode. Bye bye. Dah.